saya berpikir kenapa dia kok direhab. Tapi kalau setelah saya tahu ini bahwa itu wajib, artinya it's not a business kan. Undang-undang 35 itu. Iya. Nah, standar dia bukan bandar tuh minimal berapa sih Pak? Misal begini nih ya. Iya. Saya pengguna. Iya. Nah, saya ditangkap punya barang nih. Iya. Nah, standar bahwa saya pengguna itu ada standar gramnya nggak? Ada. Nah, kalau ganja berapa, kalau sabu berapa tuh Pak? Jadi gini. Jadi narkotika ini kan melibatkan bersinergi dengan semua para penegak hukum, termasuk kejaksaan, atau Polres, pengadilan, Mahkamah Agung. Jadi di dalam kita melakukan namanya TAT ya, tim asesmen terpadu. Itu TAT ini terdiri dari kejaksaan, kepolisian, sama PNS sendiri. Lapas kalau dia anak kecil, di bawah umur. Di dalam melakukan itu kita punya standar. Ada namanya peraturan bersama. Peraturan bersama. Ada surat edaran Mahkamah Agung juga. Artinya untuk yang kita lakukan TAT itu, ya kan? Bila dia memiliki badan 0, sekian gram. Kalau 1 gram ya nggak pakai lagi. Kalau 1 gram nggak lagi itu. 0, 0, ya. Itu mau ganja mau sabu? Iya. 0, berarti batas TAT-nya segitu. Lebih dari situ? Nah, udah pengedar ya. Iya. Itu mulai bandar. Saya mungkin karena nggak paham dunia itu ya Pak ya. Nggak usah jauh-jauh lah Pak. Polres ngajukan TAT ke kita bawahnya, tanggapan mereka. Kita lihat di media, bahwa dia megang sampai 5 clipping. BB-nya. Wow, udah bandar ini pengedar. Dia ngajukan, kita tolak langsung. Iya. Oh, itu yang ngasih salah satunya BNN. Nah, yang TAT kan kita. Iya, salah satunya ya. Kita ketua. Iya. Mereka mengajukan untuk direhab. Iya. Tapi kan kita lihat dulu, yang bersangkutan masuk jaringan apa tidak. Yang kedua, pengedar apa bandar. Berarti ingetin ini semua para pengguna narkoba baik-baik sama Pak Saud. Dia ketua TAT. Ini ingetin nih wajahnya, ingetin ini ketua TAT. Iya. Oh, jadi gitu ya. Sampai 5 BB-nya di media sosial itu ya, di media-media online, kan? Sampai 5 gitu. Udah pengedar ini. Ya mungkin karena saya nggak paham kali Pak. Kalau jadi kalau kita sekali pakai sabu itu sebenarnya berapa? 0, oh sekali. Sedikit itu 0. Untuk yang di bong itu. 0, yang di bong 0. Artinya 1 gram itu dia harus dipakai orang 5. Oh. 1 gram. Iya. Orang 5. Nah iya, misalnya begitu nih Pak. Kita berlima nih. Terus ada 1 gram, tangkap polisi. Kan ini Pak ini sama kayak 5 berlima. Bukan pengedar. Itu pakai. Iya. Tapi gini Pak, kecenderungannya. Iya. Terungkap nggak Pak? Atau bandar itu tertangkap nggak sih Pak? Jadi sebagian tertangkap. Jadi kalau kemarin itu kan jaringan Palembang, Bandung. Oh. Yang dari HLS itu. Iya. Nggak apa-apa saya sebutin nama tuh. Iya. Nggak usah Pak. Saya paham. Ya kan. Jadi jaringan Palembang, Bandung. Ya kan. Kalau infonya sih dia udah 2 kali. Yang pertama cuma 1 kilo, lolos. Lolos ya. Nah yang kedua ini bawa 5 kena ya. Iya. Kena. Betul. Artinya kan ini kepada bandar sama pengedar semua. Iya. Pasti ada pes. Betul. Enggak. Makanya saya sering bilang ke teman-teman saya juga, pemakai narkoba itu pilihannya cuma 2, ditangkap polisi atau mati. Betul. Posisinya cuma di 2 itu. Makanya kita jadi udahlah, mau ngapain lagi kan gitu sih. Betul. Terus di zaman kayak corona begini, duit udah susah, kita beli yang begituan tambah penting kita ya kan. Jadi akhirnya kita nyolong lampu ya. Betul. Ya kan jadi kayak gitu. Sebenarnya meresahkan narkoba itu di situ ya Pak. Iya, betul. Tapi kalau misalnya yang orang-orang kaya gitu mungkin iya. Kalau orang-orang yang itu jadi nyolong lampu, berani. Ya udah miskin makan narkoba pula gitu. Nggak ngerti di mana anunya itu loh. Iya. Jadi nggak masuk akal. Artinya
Metro secara umum apa indikator berhasil dan tidaknya penanganan narkobanya, Pak? Jadi narkoba ini memang kan masalah krusial ini ya. Artinya tiap tahun terus terjadi peningkatan. Ya. Tapi kita ini berupaya keras melakukan upaya preventif dengan memperbanyak yang namanya relawan tadi, Iya. memperbanyak yang namanya penggiat. Terus kita juga sosialisasi masuk ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kita edukasi. Kita Metro masuk Semua sekolah kita masukin semua. Kita edukasi, tapi nggak sekali dua kali, cara terus menerus kita edukasi. Iya. Terus masyarakat juga per kelurahan, lurah-lurah kita ajak, tolong kumpulin pemuda-pemuda di kelurahanmu, di RT RW. Undang kami, tidak usah bayar. Iya. Jadi kita penyuluhan itu gratis, nggak usah dibayar. Iya. Nggak usah dibayar, kita gratis. Kita datang. Nah, kalau ini Pak, apa istilahnya tuh kalau tes apa ya? Rapid test, tes urin, apa segala macam. SHKPN namanya. Itu kita bayar ya sih Pak? Jadi gini, sekarang ini sudah ada yang namanya PP, peraturan pemerintah. Jadi SHKPN sekarang menjadi penerimaan negara bukan pajak. Oh. PNBP. Iya. Penerimaan bukan pajak. Bukan pajak. Itu 290.000 bayarnya. Bayar ya. Nah. Jadi misalnya begini nih, kita instansi atau komunitas A. Ya. Pak, kami ini pengen membuktikan bahwa kami bebas narkoba. Iya. Ya kan, kami ajak BNN, coba Pak tes urin kami. Nah, misalnya begitu, itu bayar berarti. Jadi gini, kalau mereka nyiapin alatnya, alatnya mereka siapin gitu. Oh, alatnya apa tuh? Hah? Kayak ada anunya gitu ya? Ada alatnya. Dijual bebas atau gimana? Di apotek ada, di Alkes ada. Apa tuh namanya? Macam-macam sih itu. Oh, jadi kayak Banyak itu ada kayak tes pack itulah ya? Ada yang 6 parameter, ada yang 7 parameter, ada 8 parameter. Oh. Kalau mereka nyiapin alatnya, kita diundang, kita datang. Nah, kita yang melakukan tes urinnya. Iya. Alatnya dari mereka. Iya. Itu nggak bayar. Iya. Nggak bayar. Jadi pelayanan di kita di luar PNBP tadi itu gratis semua. Iya. Nggak bayar. Betul. Karena kan jadi anu juga kan itu, misalnya kayak gini radar metro bebas narkoba. Jadi semua karyawannya karena sudah kita cek steril, bersih, kan jadi sebuah apa ya, trigger juga untuk Kebanggaan juga. betul. Kebanggaan. Apa dapat sertifikat Pak? Kalau dapat sertifikat maulah nanti kawan-kawan radar. Ya kan? Jadi karena kebetulan apa ya Pak, saya ini apa ya, kalau dibilang anti itu anti ya Pak. Betul, nggak ngerokok pasti nanti. Karena mungkin karena saya bukan perokok, jadi kayaknya apa sih kan gitu loh. Jadi apa agak ini sabu tuh alhamdulillah. Saya zaman SMA nih Pak, ini cerita sebenarnya. Bandar loh, saya kan ngekos dulu SMA. Iya. Bandarnya itu bawa apa namanya ganja itu setengah apa bahasanya, setengah kilo apa ya? Kalau kan dia bengketan yang apa istilahnya kalau di TV-TV itu coklat-coklat itu bal itu. Nah, dia setengah bal itu dipaketin, habis dipaketin dia nyabu, dia nawarin man nggak bangga karena kita nggak anu gitu loh. Nah cuma maksud saya seanuan itu gitu loh, apa namanya, kita ngelihatnya ya ampun, kalau nggak salah dia sudah masuk 3 kali masuk penjara. Oh iya. Keluar kayak gitu lagi. Masuk lagi. Sekarang masih di dalam. Nah artinya saya ngelihatnya mau apa sih? Gak tobat ya? Iya gitu loh. Ini yang kadang-kadang kita juga apa stres gitu loh ngelihatnya. Karena saya kan punya anak juga. Kita jadi berpikir, duh gimana? Jadi saya sampai berpikir gini Pak, anak saya jangan sampai ngerokok. Saya kira begitu. Karena jadi seolah-olah rokok itu awal. Ya kan? Emang permulaan. Nah itu untuk remaja permulaan itu. Berarti itu masuk. Sebenarnya Pak, bisa aja kita bikin program gitu. Dimarah nggak sama kira-kira sama perusahaan rokok? Iya kan? Kalau misalnya kita nggak dimarah sama perusahaan rokok, kampanyenya begitu Pak. Karena anak-anak SMP itu pasar loh itu. Pasar itu. Ya sekarang Indonesia masalah terbanyak. Terbanyak perokok. Nah, makanya jadi emang kita harus edukasi itu gitu loh. Orang tua juga harus kita ingetin. Kalau pengen anaknya nggak mau terjerumus ke situ, betul. Jangan suruh anaknya ngerokok, jangan ngerokok.
Betul. Iya nggak? Betul. Nah, itu tuh bagus juga. Belum ada ya Pak? Apa kena marah ya Pak kita? Ya kita sebenarnya rokok itu kan tidak masuk di dalam. Betul, Nah, betul. Tapi sebagai pintu masuk kita aminkan kan? Ya, itu kita jelaskan. Untuk bagi remaja, itu kita jelaskan. Itulah pintu masuk. Dari remaja itu pintu masuk benar itu. Iya. Karena dari rokok pasti nyoba lagi. Marah nggak Pak kita kalau kampanye? Enggak sih. Enggak ya? Nah, Jadi kita nggak itu kena kita jelasin, sekolah-sekolah kita jelasin. sama perusahaan rokok. Ya. Wah, Pak Sakut ini bangkrut saya nanti. Kampanyenya kok jangan ngerokok. Itu kita jelasin. Sementara pendapatan pajak cukai kita tinggi. Tinggi. Iya, jadi makanya Yang mana Bu Sri Mulyani jangan. dimarah sama Menteri Keuangan. Itu siapa? BNN Metro itu. Hancur penerimaan pajak cukai kita. Nah makanya itu ya mungkin yang itu pengalaman pribadi saya. Artinya memang karena saya bukan perokok, ketika saya nyoba ganja itu saya nggak dapet feel ya. Ya. Makanya saya di situ yakin bahwa pintu masuknya memang rokok. Saya yakin di situ. Jadi setelah rokok kita bisa rasain ganja. Ya. Karena kan modelnya semua nyedot kayak kayak merokok ya Pak ya. Awalnya itu seperti itu. Jadi ketika makin jago kita nyedot rokok, Oral deh. iya, jadi makin juga sama yang begitu-begitu, makin kena gitu loh, bisa kena. Karena saya tuh sedih juga ngeliat ada anak SD kadang jalan kaki bawa rokok. Ya kan? Mau gimana itu jadi? Masih kecil. Ya. Tapi sejauh ini kalau di rank Pak, kira-kira BNN ini keberhasilannya berapa Pak? Apa namanya kayak sosialisasi kita terus apa tadi preventif ini itu tingkat keberhasilannya berapa persen sih Pak? Kalau kita kan ada yang namanya target kinerja. Ya. Nih, target kinerja ini tiap tahun setelah habis anggaran ini kita evaluasi. Rata-rata kita mencapai target. Rata-rata. Iya. Malah ada yang Over juga bertarget. Ya. Lalu kita dapat target se-Indonesia semua. Iya. Rata-rata. Artinya berhasil lah ininya ya Pak ya. Karena jangan sampai juga kita sebagai BNN gagal juga ya Pak ya. Tapi kalau di daerah lain bupati ya kadang-kadang ya kepala BNN itu apanya sih? Kalau satu kabupaten kota belum ada BNNK-nya, iya. otomatis secara ex officio wakilnya, wakil bupati atau wakil wali kota. Ya. Jadi ketua BNK namanya. Iya. BNK. Bukan BNNK. Enggak, BNK, ketuanya dia, secara officio. Nanti dia punya yang namanya kalakar. Perkenaliannya punya dia. Iya. Biasanya sih di bagian sosial, di sekretariatnya. Punya dia itu. Nah kalau Metro sudah ada BNNK, jadi enggak pakai lagi. Karena saya ingat di Lampung Tengah perasaan saya wakil bupatinya BNK-nya Ya, karena betul. belum ada ya. Betul, belum ada. Jadi di Lampung ini baru 5. 5 ya. Yang pertama sekali Lampung Selatan, yang kedua Tanggamus, yang 3-4 Metro sama Lampung Timur, yang kelima Waikanan. Lampung Timur malah udah ya. Udah kita Waikanan udah. bareng dengan Metro. Itu baru tinggal sebenarnya politik will pemerintah daerahnya. Ya. Kalau mereka mengajukan, satu mereka harus siap tanah, siap dengan operasional, Iya. siap sarana prasarananya, Iya. harus siap. Iya. Kebetulan Metro ini siap semua. Iya. Karena banyak sih kita mah. Siap. Iya. Bandar Lampung aja belum. Ibu kota. Ibu kota. Saya sampai lupa kapan terakhir ke sana. Iya. Oh, jadi gitu. Saya pikir BNNK itu harus provinsi, harus nasional. Jadi kata dia Metro buat. Berarti politik will kepala daerah. Ketika dia mau Nyiapin tanah tadi sih Pak. Tanah harus dihibahkan. Tanah harus dihibahkan. Kebetulan kita udah dapat tanah kita. Betul. Udah di Margorejo. Betul. Udah hibah langsung kita senang BNN. Iya. Ya itu yang mungkin agak berat juga pemerintah kan.
kata orang mending yang lain dulu lah. Iya, berarti itu juga ya keseriusan seorang kepala daerah untuk pemberantasan narkoba adalah membentuk Itu. BNNK itu. Makanya sekarang ini pusat punya program yang namanya Ikotan. Apa tuh? Ikotan itu indeks kota tanggap narkoba. Oh. Tanggap enggak pemerintahnya? Iya. Kalau Metro ini bagus, Bagus. tanggap mereka dengan narkoba Akan. itu. Artinya mereka juga pengen supaya anak-anak tidak terpapar narkoba. Ya kalau penurunya kena narkoba semua mau jadi apa? Betul. Nah, kan? Betul. Mau jadi apa? Ingat zaman dulu China itu, Iya. Hongkong, Hancurnya. candu itu dikirimin terus Betul. sama Inggris. Betul. Nah kan? Akhirnya play semua tenteranya. Enak kita nyerangnya. Iya. Iya. Pak, kasih sedikit deh sebagai penutupnya pesan untuk anak-anak muda khususnya nanti penikmat report kita, report ini kan namanya report Rumah Hidup Podcast. Apa sih Pak bahaya narkoba atau segala macam yang biasa kita sosialisasikan ke masyarakat? Silakan Pak. Kepada generasi milenial Kota Metro, kami dari Badan Narkotika Nasional tidak henti-hentinya menghimbau kepada anak-anak agar supaya menjauhi yang namanya narkoba. Sekali Anda memakai, maka tidak menutup kemungkinan Anda akan kecanduan. Oleh karena itu jauhi narkoba. Jauhi narkoba, tatap masa depan yang lebih baik. Karena narkoba tidak memberikan kemajuan atau kemaslahatan bagi Anda sekalian. Narkoba justru menjerumuskan Anda ke masa gelap, ke sisi gelap. Jadi tataplah masa depan yang cerah dengan berprestasi tanpa narkoba. Sekira itu. Karena ada juga pameonya begini, jauhi narkoba, dekati Anya Geraldine. Oke, thank you nih Pak Saud. Terima kasih. Sudah kasih waktunya. Terima kasih kepada Radar Metro yang sudah memfasilitasi kami di report ini Ya. dalam rangka sosialisasi juga kepada masyarakat Kota Metro khususnya, masyarakat Lampung pada umumnya agar menjauhi narkoba. Terima kasih, Pak Rimansyah. Oke, siap.